Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Review pertandingan antara Manchester United menghadapi Burnley di ajang Carabao di babak 16 besar. Manchester United alhamdulillah menang 2-0 menghadapi Burnley. Tampil ternyata di luar dugaan menurut gua karena Erik ten Hag menurunkan banyak pemain yang pulang dari Qatar. Dan ada kejutan di mana Casemiro ini bermain sebagai center back. Jadi dengan formasi 4-2-3-1, di sektor penjaga gawang ada Martin Dubravka, bek kanan ada Aaron Wan-Bissaka, bek tengah ada Casemiro berduet dengan Victor Lindelof, bek kiri ada Tyrell Malacia, Scott McTominay dan Christian Eriksen di pivot. Lalu gelandang serang di kanan ada Marcus Rashford, Bruno Fernandes, di kiri ada Alejandro Garnacho dan di depan ada Martial. Menurut gua pertandingan tadi Manchester United secara keseluruhan tampil dominan. Di babak pertama bahkan Manchester United ini hanya memberikan kurang lebih seperti kayak 10 menit awal saja bagi Burnley untuk bisa melakukan serangan, melakukan pressing, melakukan possession. Selebihnya Manchester United ini mampu menguasai keadaan. Kuncinya menurut gua di babak pertama ada 3 hal. Nomor 1 adalah bagaimana lini belakang dari Manchester United ini solid ya. 4 back menurut gua 4-4-nya solid. Yang mengejutkan Casemiro dan juga Aaron Wan-Bissaka ini tampil solid di posisinya masing-masing di bek kanan dan juga di center back, luar biasa. Lalu faktor kedua adalah bagaimana pressing yang dilakukan oleh Manchester United ini cukup bagus dilakukan, rapi dan juga terstruktur sehingga Burnley kesulitan untuk bisa build up serangan dari bawah. Akhirnya mereka sering sekali memaksakan untuk melakukan long ball sehingga Manchester United bisa mengamankan bola-bola tersebut. Dan yang ketiga, gue juga melihat bagaimana ketika Manchester United ini melakukan serangan, mereka melakukan serangan dengan cepat ya, transisi yang dilakukan dengan cepat. Hanya saja banyak kesalahan umpan. Ini yang menggagalkan serangan Manchester United terutama ketika melakukan transisi. Ketika Manchester United sudah menguasai bola, lalu mereka ingin build up serangan, menguasai possession, pemain Burnley ini yang dilakukan adalah turun rapat ke daerah mereka sendiri. Mereka tidak melakukan pressing, tapi mereka lebih numpuk pemain di daerahnya. Dan ini menurut gue memberikan kesulitan bagi para pemain Manchester United untuk bisa menembus ketatnya pertahanan Burnley. Namun akhirnya di menit keberapa tadi? Di menit ke-27 ada skema serangan yang menurut gue cukup bagus ya dari Bruno Fernandes yang melakukan bola direct jarak jauh kepada Aaron Wan-Bissaka yang melakukan overlap di sisi kiri Burnley atau daerah kanan daerah Manchester United masuk ke kotak penalti, dan sambil menjatuhkan diri dia memberikan crossing ke depan gawang Burnley di mana ada seorang Christian Eriksen yang coming from behind melakukan shooting ke arah gawang yang sudah cukup dekat dan 1-0 bagi Manchester United. Gol ini menurut gue sangat penting. Kenapa? Nampak Vincent Kompany ini mungkin yang menurut gue dengan amatiran gue melihatnya dia ini ingin Burnley menahan Manchester United untuk tidak bisa bikin gol selama mungkin. Tapi setelahnya Manchester United justru tampil lebih solid setelah 1-0 itu. Burnley sendiri juga yang tadinya gue prediksi atau gue perkirakan di live commentary tadi mereka akan bereaksi, mereka mungkin akan menaikkan tempo, mereka akan melakukan pressing yang lebih ketat dan lebih tinggi lagi, ternyata tidak nih. Mereka tetap saja bermain seperti sebelum 1-0, dan ini tentu saja dalam tanda kutip memudahkan Manchester United yang tampil solid menurut gue, lebih mendominasi jalannya pertandingan. Catatan gue di babak pertama, mayoritas pemain Manchester United tampil bagus, hanya ada satu pemain menurut gue yang tampil kurang. Ada dua ya. Nomor 1 adalah Martin Dubravka, di mana beberapa kali Martin Dubravka melakukan kesalahan sendiri, hampir tadi gol bunuh diri bahkan karena dia ada back pass dari Casemiro tidak bisa dikontrol dengan bagus oleh Martin Dubravka. Bolanya bergulir pelan ke arah gawang sendiri, untung pelan bolanya dan bisa dikuasai lagi oleh Martin Dubravka. Lalu ketika dia memotong bola ada crossing, itu dia tidak cermat ya melakukannya sehingga bola mengenai Marcus Rashford dan memantul hampir ke daerah gawang sendiri atau bahkan masuk ke gawang sendiri. Beruntung ada Casemiro yang mengamankan bola tersebut. Jadi menurut gue Martin Dubravka, dan
Alejandro Garnacho praktis hanya mungkin 5-10 menit awal saja berkontribusi di serangan Manchester United. Ada peluang dari Alejandro Garnacho di awal pertandingan, namun sayang bolanya juga terlalu lemah ya, sehingga bisa diamankan oleh kiper Burnley. Dan setelahnya gue melihat banyak pergerakan dari Alejandro Garnacho ini seperti kurang tajam, kurang eksplosif, determinasinya juga tidak sebagus biasanya. Gue nggak tahu kenapa ya. Sehingga Manchester United lebih banyak bertumpu di sektor kanan yang ditempatin oleh Marcus Rashford, yang menurut gue tampil juga sangat luar biasa di pertandingan tadi. Memasuki babak kedua di 5 menit awal atau 10 menit awal, Burnley nampak ingin menaikkan tempo mereka ketika melakukan serangan utamanya ya, melakukannya dengan cepat. Pressing juga mereka ingin dilakukan secara cepat, tapi menurut gua akurasi umpan dari Burnley ini tidak bagus. Di samping juga pemain Manchester United lebih solid. Yang menarik, Burnley di babak pertama ini berusaha untuk mengeksplorasi sisi kanan dari Manchester United. Ada Aaron Wan-Bissaka. Gagal, Aaron Wan-Bissaka tampil solid. Di babak kedua dari sebelah kiri, beberapa kali menurut gue justru Tyrell Malacia ini cukup kesulitan ya untuk bisa mengimbangi Manuel Benson, pemain sayap kanan dari Burnley. Tapi di menit ke 57 diawali dari Scott McTominay yang mampu menghentikan bola dari Burnley di daerah gelandang bertahan Manchester United. Bola jatuh di Marcus Rashford di sisi kanan yang melakukan dribbling soloran yang sangat cepat, luar biasa dan tajam, dan akhirnya dieksekusi sendiri oleh Marcus Rashford. Gol kedua dari Manchester United ini sangat-sangat luar biasa dari Marcus Rashford, dan menurut gue juga sangat penting. Setelahnya Manchester United lebih dominan ya, walaupun lebih banyak turun ke daerah sendiri, menguasai atau ya berusaha untuk tampil solid di daerah sendiri, karena Burnley lebih keluar untuk menyerang. Hanya saja sekali lagi akurasi dari para pemain Burnley ini menurut gue tidak bagus. Di sisi lain bagaimana pressing atau pengawalan yang dilakukan oleh para pemain Manchester United ini juga bagus, sehingga sangat menyulitkan Burnley. Pemainnya bingung, tidak tahu seperti apa, dan sering melakukan kesalahan sendiri. Manchester United selepasnya juga melakukan beberapa pergantian. Alejandro Garnacho akhirnya ditarik digantikan oleh Anthony, yang menurut gue juga Alejandro Garnacho tidak tampil bagus secara keseluruhan di pertandingan ini. Dan Anthony ketika masuk bermain di sayap kanan, Marcus Rashford berganti ke sayap kiri. Lalu setelahnya Anthony Elanga masuk ya, menggantikan Anthony Martial. Dan ketika itu terjadi, maka Marcus Rashford didorong ke striker Anthony Elanga di sebelah kiri. Jadi Marcus Rashford luar biasa di pertandingan tadi, tampil di 3 posisi yang berbeda. Ini juga sekaligus menunjukkan bagaimana Erik ten Hag ini nampaknya suka dengan pemain ya yang bisa fleksibel bermain di beberapa posisi. Strateginya pun nampaknya juga demikian, tidak melulu mengandalkan pemain yang rigid ataupun kaku hanya di satu posisi, terutama di posisi serang ya. Sehingga menurut gua, dan ini bukan hanya pertandingan ini saja kan, Bruno Fernandes pernah diganti posisinya ke sayap kanan ya kan. Dan Casemiro contohnya juga dimainkan di back tengah. Dan bahkan ketika pertandingan tadi, Luke Shaw masuk menggantikan Aaron Wan-Bissaka. Luke Shaw di back kiri, Tyrell Malacia ditempatkan di back kanan. Jadi memang cair sekali nih strategi dari Erik ten Hag, terutama dalam penempatan posisi dari para pemainnya. Ada pemain-pemain lain yang dimasukkan, Fred dimasukkan juga oleh Erik ten Hag, dan juga Brandon Williams, pemain yang cukup lama absen karena cedera, akhirnya diberikan kesempatan menit bermain oleh Erik ten Hag selama 5 menit ya. Tapi menurut gua secara keseluruhan di lini belakang, Casemiro tadi sempat juga melakukan error, satu error ya, hampir saja tadi Harvey Barnes berhasil memanfaatkan situasi, tapi bolanya untungnya masih melenceng walaupun keras sekali. Casemiro ada satu error. Tapi menurut gue secara umum Casemiro tampil bagus di lini belakang, center back ya. Aaron Wan-Bissaka pun juga tampil cukup bagus secara rata-rata di sektor bek kanan. Mungkin tadi diganti karena fisik ya, ataupun juga ingin memberikan menit bermain bagi Luke Shaw dan juga Brandon Williams. Itu bisa saja terjadi ya, strateginya dari Erik ten Hag. Sekali lagi secara keseluruhan menurut gue ya Casemiro tampil menonjol di lini belakang. Bruno Fernandes tampil bagus juga ya, dengan menjadi inspirasi di lini tengah. Kreasinya, umpan-umpannya juga menurut gue oke, memang tidak 100% akurat, tapi beberapa kali menurut gue
umpan-umpan dari Bruno Fernandes ini visinya luar biasa dan bisa menimbulkan momentum berbahaya. Nampak juga pemain yang baru kembali dari Qatar masih belum sepenuhnya menemukan sentuhannya, katakanlah Anthony tadi ya, gue belum melihat ada ancaman yang bagus atau pergerakan yang tajam dari Anthony. Ada beberapa kali kesempatan dan momentum tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan bagus. Dan menurut gue man of the match tadi adalah seorang Marcus Rashford. Luar biasa penampilannya, tajam, langsung menggigit ya. 1 gol, eksplosif, impresif. Dan ini bisa saja nanti ketika menghadapi Nottingham Forest di pertandingan Manchester United selanjutnya, Marcus Rashford akan ditampilkan lagi. Dan juga tadi banyak pertanyaan ya, kenapa kok Harry Maguire tidak bermain. Harry Maguire sakit di pertandingan tadi, dan gue melihat kalau seandainya nanti ketika menghadapi Nottingham Forest, Harry Maguire masih sakit, besar kemungkinan Casemiro akan dimainkan lagi sebagai center back berduet dengan Victor Lindelof. Lalu tadi juga ditanyakan Luke Shaw ya, Luke Shaw tadi ada di bangku cadangan dan akhirnya diberikan menit bermain. Bukan tidak mungkin nanti ketika menghadapi Nottingham Forest, Luke Shaw akan dimainkan juga dari awal. Kurang lebih demikian reviewnya. Terima kasih yang sudah bergabung di live commentary. Kemenangan ini menurut gue kemenangan yang penting karena menghantarkan Manchester United ke 8 besar ya di ajang Carabao ini. Salah satu ajang atau kompetisi yang diikuti oleh Manchester United, di mana Manchester United punya peluang untuk bisa meraih trofi. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.